Prahara perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah sampai di tahap persidangan perdana yang digelar pada hari ini dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal yang mengejutkan adalah sikap pihak Teuku Ryan saat persidangan menanggapi pilihan Ricis untuk menceraikannya. Seperti diketahui, selama ini Ryan pun tetap dalam pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Dan sebaliknya, Ricis pun tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, bahkan meminta hak asuh anak dan nafkah atas anak. Di tengah panasnya proses mediasi, Mama Dede pun selaku penasehat perkawinan Ricis dan Ryan memberikan wejangannya. Seperti apa wejangan Ustazah kondang tersebut terhadap Ricis dan Ryan? Seperti apa pula reaksi Oki Setiana Dewi atas persidangan cerai perdana yang dijalani oleh sang adik pada hari ini? Benarkah Ali Tarot pun juga meneropong bahwa Ricis sulit untuk mengubah keputusannya bercerai dari Ryan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis terhadap Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya sampai pada tahap sidang perdana. Ya, sidang perdana telah digelar siang tadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti diketahui sebelumnya, Teuku Ryan pun tidak menginginkan terjadinya perceraian tersebut terjadi. Maka seperti inilah sikap Teuku Ryan saat menghadapi persidangan cerai perdana dengan Ria Ricis pada hari ini. Mohon doanya, dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidaklah benar. Dan insya Allah Maha tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Itu saja. Masih berusaha, jadi luar biasa. Mediator yang memimpin ini luar biasa. Jadi masih berusaha. Kebetulan seorang ibu, dan itu mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru 2 tahun. Oke? Gitu ya. Memang masalah panjang waktu pendek itu sangat relatif. Tapi dalam hal ini si mediator terus berusaha gitu loh. Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan yang tentunya itu sangat sulit. Gitu. Apakah dari awal kami sampaikan bahwa tim hukum dan Ryan sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangga ini. Oke. Berarti mediasi belum ada titik temu ya, Bang? Belum. Ya, oke ya. Bang, boleh dikatakan gagal dong mediasinya, Bang? Belum. Jangan diasumsikan seperti itu ya. Masih kita berusaha ke depan. Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya latar belakangnya, Ryan pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran, dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan hakim mediator. Kami orang yang di luar tetap di luar aja. Sampai saat ini nanti Bang ya? Hah? Kekal bercerai? Bang, tapi ada agenda untuk mediasi di luar persidangan? Pastilah, seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Ryan dan Ricis, kami akan melakukan perdamaian. alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya, serta
dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka, iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon, tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana, kamu apa kabar, gitu ya, biasalah gitu. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan, ya itu hal-hal itu mungkin belum lah, perlu waktu buat mereka berdua. Di tengah proses perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sudah sampai tahap persidangan cerai perdana dengan agenda mediasi pada hari ini, Tuku Rian pun kembali menanggapi tudingan dari pihak Ricis terkait kabar miring selama ini yang menudingnya tidak memberikan nafkah batin setelah lahirnya Moana. Bahkan sebelumnya melalui media sosial, Tuku Rian pun memposting bantahannya atas tudingan pihak Ricis bahwa dirinya tidak memberikan nafkah batin kepada Ricis sejak Moana lahir. Ya kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini, dianggurin setelah melahirkan, ya itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya RY mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya diambil. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu loh. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Dalam proses mediasi di sidang perdana, Ricis dan Rian diharapkan agar rumah tangga mereka pun bisa kembali utuh. Lantas, seperti apa hasil yang dicapai oleh pihak mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses mediasi kemarin? Masihkah Ricis memilih untuk bercerai dari Tuku Rian? Kak Icis mungkin ngomong sedikit aja Kak Icis. Bang. Kak Icis hasil mediasinya tadi seperti apa Kak? Aduh, sedikit aja Kak. Cis, gimana Cis? Sedikit. Ini suatu masalah, masa orang nggak boleh nangis, wajar aja dong, manusiawi kan. Tapi mungkin alasan mereka bercerai apa sih Bang? Karena selama ini kan dari pihak Ricis kan bisa dibilang kan cukup tutup mulut nih mungkin, bungkam. Bukan bungkam, ini kan soal perceraian, aib ya kan nggak ada loh orang mau bicara yang aneh-aneh kan. Untuk membenahan diri kan ada fasilitasnya dari pengadilan, ya udah di pengadilan aja kita ceritanya. Kalau kekeh kita belum bisa jawab karena prosesnya masih mediasi tadi kan. Karena hasil mediasi kami juga belum tahu karena keburu keluar gitu. Tapi dari Abang sendiri sebagai pihak lawyer ingin nggak sih keduanya berdamai gitu, rujuk kembali?
Ya itu kan suatu hal yang positif ya, kan nggak ada salahnya. Cuman kan upaya itu kan sudah dilakukan juga sebelum masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bang, sidang lanjutannya kapan? Belum tahu, kita tunggu panggilan. Bang Hendra, di luar persidangan sudah ada mediasi di luar persidangan kah? Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah, dan kami ketahui itu ada. Dan seperti apa waktu saat mediasi dengan pihak keluarga, Bang? Tidak ada titik temu, Bang? Ya kurang lebih begitu, karena kita juga hadir, cuman terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Artinya tidak ada titik temu. Nggak ada kalau pihak ketiga nggak ada. Berarti kan namanya apa, Bang? Karena murid dari Tadi kan sudah tidak ada kesepahaman aja. Berarti tadi di dalam nggak ada titik temunya bang? Apa gimana bang? Pas Kita mediasi? mediasi tidak ketemu dengan Ricis, maksudnya berbicara hasil mediasinya gimana kami belum ketemu. Karena begitu selesai mediasi ternyata administrasi sudah selesai semua, langsung keluar. Jadi belum sempat bicara. Berarti mediasi juga alat juga apa yang membuat tadi alat mediasi? Mediator yang lebih tahu. Kami nggak bisa masuk. Tapi tadi pada saat di mediasi sendiri itu dari pengadilan kah atau ada dari pihak luar, Bang, mungkin yang membantu? Mediator kan dari pengadilan. Bang, sebelum sidang tadi perbincangan apa yang diutarakan Ricis ke? Iya, maksudnya dia lah kasarnya kayak curhat lah ya. Ya, artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Tapi memang benar, Bang, berpisah. Tidak menyatakan seperti itu, tapi menyampaikan aja. Kalau kesahnya disampaikan. Karena majelis juga kepengennya apa sih? Gitu kan. Bang, support saja marah pokoknya yang terbaik. Ya kalau misalnya bisa terbaik, tapi kalau misalnya memang sudah jalan yang terbaik. Mungkin supportnya. Iya, buat kakak Ria Ricis yang terbaik. Pilih maksudnya harus dari hati juga. Yang mudah-mudahan pokoknya keputusan yang terbaik dari kakak Ricis. Tapi mengenal sosok Ria Ricis sendiri dari Kak Adel seperti apa sih mungkin? Baik-baik aja buat mereka ya. Salmon. Sangat menyayangkan kasih Adel. Aksi mengejutkan Tukurian di sidang perdana perceraiannya dengan Ria Ricis. Lantas, seperti apa Mamah Dede selaku penasihat perkawinan Ricis dan Rian memberikan wejangan terhadap keduanya? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mama Dede sebagai penasihat pernikahan Ria Ricis dan Tukurian dan juga tokoh agama memberikan wejangan kepada Ricis dan Rian agar kembali rujuk. Persoalan dalam rumah tangga jangan dijadikan alasan untuk bercerai, tetapi sebagai pembelajaran bersama untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Apalagi tokoh agama pun juga melihat alasan perceraian Ricis tidak begitu berat dan baru sampai pada talak 1 dan 2. Dan itu artinya peluang mereka pun untuk berdamai masih terbuka lebar, asalkan ada keinginan dari pihak Ricis. Untuk saya nasihat perkawinan. Mereka menikah itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya kenalnya tidak kenal dekat, hanya kenal begitu saja. Anda bertanya kepada orang yang bersangkutan. Ya. Cuman kalau mau udah poin. Yang saya butuhkan ini nih. Jadi nggak bakal ngomong lagu Indonesia. Tadi kan nyaman hilang. Begitu saja bilang. Ini jadi pelajaran kan. Nyonya. Assalamualaikum. Kalau saya lihat, kalau suaminya ini belum talak bain, tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ketika sang istri menuntut hak bercerai itu masih ada untuk kembali dan diperbolehkan selama faktor penyebab itu ringan dan bisa berdamai. Saya kira kalau seorang laki-laki ingin berdamai, ingin rujuk dan mengambil lagi seperempuan tersebut, sang istri katakanlah yang belum talak 3 ya haknya untuk mengambil dengan cara yang baik. Artinya kita sebagai yang sudah disahkan, sudah dihalalkan oleh Allah, yang mempunyai keluarga, mungkin sudah ada anak atau sudah ada anak, kan, tapi ketika ini terjadi persoalan daripada rumah tangga ini kan banyak ujian. Ujian salah satunya bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Laki harus sabar, ikhlas, tawakal, terus ikhtiar.
Kalau Anda cinta, sayang kepada istri, maka lakukan introspeksi, ambil rujuk, dan di situ ada niat baik. Innamal a'malu biniat. Kalau niat baik untuk merujuk kembali, catatan harus ada perubahan dong. Apa perubahan dari seorang suami? Harus sabar, ikhlas, menerima. Jangan sampai suatu faktor yang menyebabkan istri Anda tidak betah karena mungkin sifat dan karakter Anda ini egois. Dan egois ini salah satu sumber keretakan rumah tangga kita. Akhirnya setan dasim ini adalah untuk firok, bercerai. Ini tugasnya. Nah, makanya perlu adanya membina keluarga, harus sabar, tingkatkan kualitas iman, ketakwaan kita kepada Allah. Kan korbannya kan anak, kasihan. Korbannya anak nanti pas lagi udah besar kan kasihan, apalagi anak masih kecil. Nah, makanya perlu adanya mempertimbangkan diri sebelum mengambil keputusan. Tak hanya itu saja, ahli tarot pun juga mengungkap kondisi psikologis Ria Ricis yang menanggapi keinginan Tukurian yang tidak ingin bercerai. Konon, Ricis pun sudah berada di titik nadir. Ia pun memilih menyerah dan tidak ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Rian karena ia ingin hidup bahagia dengan putrinya Moana. Di balik keputusan Ria Ricis, konon ada alasan yang membuat Ricis sulit memaafkan Rian. Selain itu, di balik keputusan Ricis untuk tidak rujuk, konon karena teman dekatnya. Kalau ditanya apakah akan ada rujuk, kalau saya lihat di sini dari Ria Ricis sendiri kayaknya berat ya untuk rujuk, dikarenakan saya lihat di sini ada trauma, ada bayangan-bayangan hitam yang membuat dia ini agak sulit untuk bisa menerima kembali Rian. Itu yang saya lihat ya. Dan ada seseorang di belakang Ria Ricis yang memberi saran. Itu yang saya lihat, yang memakamkan keputusan Ria Ricis. Kalau saya lihat di sini sudah yakin dan benar-benar sudah ngerasa bahwa di titik lemah, ya, sudah ngerasa bahwa Ria Ricis ini sudah lelah, ya, sudah benar-benar mengibarkan bendera putih ya, dan Ria Ricis menginginkan suatu kebahagiaan buat kehidupan dia dan anaknya terutama. Yang utama adalah anaknya yang saya lihat. Kalau saya lihat di sini King of Wands. Kalau saya lihat di kartu saya di sini adalah teman. Ya, karena gini, Ria Ricis ini kalau saya tangkap ya, saya lihat di sini sepertinya curhat, ya, curhat, ngobrol banyak hal dan lain sebagainya dengan keluarga dan dengan teman, ya, teman-teman dekatnya ini, dan itu benar-benar yang terlihat di sini memang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ria Ricis, ya, dan akhirnya saya melihat di sini temannya ini melindungi, menjaga, ya, dan apabila kalau memang yang saya tangkap nih ya, kalau sudah tidak ada chemistry atau sudah tidak ada kata sambung atau tidak nyaman, ya kenapa mesti dilanjutkan, kan seperti itu ya. Dan saya lihat di sini temannya juga memberi saran yang terbaik buat kehidupannya Ria Ricis ya. Itu sih yang saya tangkap, yang saya lihat garisnya sih. Kalau saya lihat di sini untuk karakter Ria Ricis nggak kaku juga sih sebenarnya, sudah banyak dikasih kesempatan untuk pasangannya ya, sudah banyak juga dikasih, artinya kesabaran ya untuk pasangannya. Dan saya lihat di sini sepertinya ini sudah menjadi bom atom ya, bom waktu yang benar-benar sudah tidak bisa dibendung gitu. Kesabarannya kayaknya sudah limit nih gitu. Itu sih yang saya lihat. Lantas, seperti apa pula Okky Setiana Dewi ketika merespon sidang cerai perdana Ricis dan Rian?
Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Terkait sidang cerai perdana Ria Ricis dan Teuku Ryan pada hari ini, Oki Setiana Dewi pun juga memberikan tanggapannya. Oki yang biasanya meminta doa kepada publik melalui awak media agar rumah tangga Ricis dan Ryan baik-baik saja, kali ini pun justru memilih untuk bungkam. Bahkan untuk membuka kaca jendela mobilnya pun Oki terlihat enggan. Ia pun hanya melambaikan tangannya dari dalam mobil. Benarkah kini Oki kehilangan daya untuk mengarahkan Ria Ricis untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya? Atau justru malah mendukung keputusan Ricis untuk bercerai? Aduh, gelap lagi. Boki. Kiri di kiri. Oh, no. Boki tuh, kan kiri kan. Uma tentang Ramadan dong. Iya. Oke. Dadah. Mohon doanya saja. Harapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.